teman-teman, jumpa lagi di podcast For Change. Rasanya udah lama banget ya podcast For Change gak muncul-muncul. Sebenarnya podcast For Change ini kami lakukan di sela-sela kami melakukan banyak hal. Dan ini ruang untuk kami mencurahkan pemikiran, perasaan, semangat, cita-cita, pengalaman gitu ya terkait isu persampahan. Nah, hari ini tamunya aku sendiri, Sano, dan juga Paula. Halo. Kita ngobrol-ngobrol nih Paula, ini ada beberapa titipan pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Yang pertama, kapan kita bertemu? Kapan? Ingat gak Paula kapan kita bertemu? Kita bertemu, ingat saya pertama kurang lebih tahun 2011. Pada saat masih ada persiapan apakah itu untuk hari peringatan sampah nasional atau tanggal 5 Juni yaitu hari lingkungan hidup di Jakarta. Di kementerian. Berikutnya sekitar 1 tahun berikutnya kita ketemu lagi di Bali yang waktu itu Sano masih narasumber untuk acara PUPR untuk TPS 3R kalau tidak salah. Di situ benar-benar itu mungkin pertama kali yang kita duduk bareng benar-benar diskusi intens bagaimana kita lakukan apa segala macam. Kenalin maksudnya antara Generation dengan Eko Bali. Dan waktu itu yang lucu ya Sano bilang sama saya, sebenarnya what do you think, bagaimana ceritanya sampah in your mind and everything. Dan akhirnya waktu itu Sano coret-coretan sendiri, saya coret-coretan sendiri, kelihatannya pada saat kita melihat ya konsepnya kita itu sangat mirip gitu. Dari situ kita mulai diskusi intens berikutnya ya, gimana caranya how to actually make things happen. And then ya berikutnya yang cerita yang super resmi ya mungkin Sano lah. Ya kalau dari sisi aku, thank you Paula, mengingat memori yang aku agak samar-samar gitu ya. Benar ternyata wanita memorinya lebih kuat dibanding pria. Kalau aku, yang paling aku ingat tuh tahun 2013 ya, aku mewakili Generation Indonesia atau PT Generation Indonesia. Paula di sini mewakili PT Bumi Lestari Bali ya, dari Eko Bali, pendiri Eko Bali Recycling dari tahun 2006 ya kalau tidak salah. Ya. Nah, Generation sendiri juga didirikan di tahun-tahun itu 2006, 2008 kita lebih fokus. Dan PT-nya kami buat tahun 2011. Dulu kami membuat tas bagus dan kampanye diet kantong plastik. Tas yang bisa dipakai ulang supaya orang nggak banyak menggunakan kantong plastik gitu ya. Dan kita kampanyenya diet kantong plastik ya, mendorong orang-orang untuk bijak dalam menggunakan kantong plastik. Kalau nggak perlu pakai ya sebisa mungkin nggak usah pakai. Kalau kamu terpaksa pakai ya jangan dibuang sembarangan karena kantong plastik masih bisa didaur ulang. Itu misi dari kami waktu itu. Dan aku panggil tuh teman-teman Generation Indonesia, para leader-leadernya itu, aku bilang, passionku itu secara pribadi ingin mengatasi masalah sampah di Indonesia ya. Benar-benar ingin menyelesaikan, dan rasanya nggak cukup dengan hanya tas bagus ini atau kampanye diet kantong plastik. Masalah sampah bukan cuma plastik. Minta izin menggunakan sebagian dana dari perusahaan untuk membangun satu unit bisnis baru namanya Waste Management Services. Diizinkan oleh teman-teman segala macam, kita sepakat. Nah, dananya digunakan untuk meng-hire adik kelas namanya Julfikar, lalu Ijul. Jadi Ijul kita rekrut untuk melakukan riset. Oke, coba riset deh bisnis sampah di Indonesia kayak gimana sih landscape-nya. Aku kasih dia referensi, aku kasih dia data, aku kasih segala macam gitu ya. Benchmark kita waktu dulu, aku sejak kuliah udah punya impian di kepala sangat jelas, pengen sekali punya bisnis di bidang persampahan seperti Veolia.com. Dulu aku browsing tentang Tomra, tentang Veolia, tentang Republic Services gitu ya. Itu tuh benchmark dan cita-cita bahwasanya Indonesia perlu nih suatu saat punya seperti ini gitu ya. Dan dengan bekal itu riset dilakukan dan kesimpulannya menarik Paula. Kesimpulannya waktu itu ternyata di Indonesia sudah ada bisnis sampah sejak puluhan tahun lamanya. Udah ada bisnis sampah di Indonesia dan banyak orang yang bisa bikin pabrik, membangun kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan dari bisnis melalui sampah. Tapi ternyata masalah sampah nggak selesai. Setelah kita lihat ternyata bisnisnya fokus di hilir ya, di belakang setelah sampah terjadi. Dan fokus hanya pada valuable material yang punya nilai. Padahal masalah sampah itu justru yang tidak punya nilai. Justru kan jadi masalah gitu ya. Kalau yang ada nilai jangan-jangan bukan sampah tapi material kan. Resources gitu, itu bukan sampah. Dan ternyata temuan itu menarik. Jadi kita lihat ke hulu. Hulu menurut kita belum banyak nih yang bermain. Nah, dari hasil riset itu aku jadi ingat Paula loh.
Paula kan bisnisnya Eco Bali Recycling, mainnya di hulu. Yuk kita mampir. Akhirnya waktu itu aku datang ke Bali. Terus aku minta izin ke Paula untuk boleh nggak bisnisnya Eco Bali ini direplikasi di seluruh kota di Indonesia. Betul-betul didorong untuk benar-benar terwujud. Dan kami dari Green Generation bayar royalty fee atau bayar semacam bayar izin lah untuk menggunakan sistemnya Eco Bali gitu. Itu inget banget aku. Terus lalu Paula menjawabnya, Jawabannya adalah saya tidak tertarik untuk royalti. Saya butuh teman kerja. Saya butuh teman yang benar-benar kita bisa duduk bareng, create something impactful ya. Royalti di dalam hal seperti itu susah. Dengan itu berarti kita udah mulai lebih intens lagi dan dari situlah mulai bekerja bersama dengan sistem KSO dulu. Baru nanti akhirnya kita benar-benar bangun bersama. ya tuh aku Yaitu namanya Waste for Change. Ya aku ingat banget nih waktu KSO itu kita sepakat tuh bikin kerjasama operasional gitu ya. Jadi 2 PT beroperasi bersama-sama, kemudian membagi peran dan membagi tugas. Lalu aku bilang ini KSO-nya harus ada namanya nih gitu. Dan aku mengusulkan itu, aku ingat banget, Waste for Change. Pokoknya aku itu nama yang betul-betul menjadi salah satu perwakilan dari semangat, hasrat, cita-cita, impian gitu. Karena menurutku sampah untuk perubahan itu bisa bikin perubahan dari sektor ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, membuat ini menjadi solusi yang nyata secara lingkungan gitu ya. Dan ini menjadi wahana untuk anak-anak muda Indonesia atau siapapun yang ingin melakukan perubahan gitu. Jadi aku langsung pokoknya Paula namanya aku maunya Waste for Change gitu. Nah untung waktu itu Saya oke-oke saja, saya nggak ada masalah, justru saya suka. Berarti kita akhirnya cocok lah maksudnya. Nah, kita mulai dulu teman-teman dengan Waste for Change, semangat KSO, lalu kita bikin bisnis plan bersama-sama. Kita bikin financial plan, kita bentuk tim dibantu sama Ijul, nambah 1 tim waktu itu ada Osa, ada Medam gitu ya, dibantu Cindy dan lain-lain segala macam. Cindy sebagai awal seperti itu. shareholder Green Generation Indonesia itu kita duduk bareng, kita lapor ke Mas Dondi dan segala macam. Wah seru waktu itu malam-malam itu nggak tidur itu sewaan apartemen di Kalibata. di Kalibata itu, itu benar-benar. Waduh ya, jadi kita dibangun dengan semangat kekuatan. Kita dua-duanya belum punya kekuatan modal apapun gitu ya, benar-benar semangat. Lalu datang sebuah peluang waktu itu. Paula bilang, saya dapat ada suatu orang yang namanya developer ya, real estate developer dari Jakarta. Dia kejar saya terus, bikin ini orang apa, maunya apa, segala macam. Terus akhirnya saya sebenarnya maksudnya dipersulit dia sebenarnya daripada berlancar. Terus akhirnya datang kembali dia, dan saya ingat saya cuek aja sampai saya jemput dia pakai motor. Orang biasa pakai mobil lah dari Jakarta lah, dia nggak, itu benar-benar dia ya shock lah. Tapi itu juga ternyata orang inovator ya. Dia sebenarnya masih sedang membangun developing area di Bekasi dengan visi sangat holistik, sangat inovatif. Berarti bagaimana caranya kita benar-benar bisa membangun daerah untuk tinggal. Dan tinggal bukan hanya sekitar rumah, tapi bagaimana caranya semuanya itu lingkungannya, servisnya, impact-nya ke lingkungan dan lain-lain masih positif. Berarti waktu itu dia ingin bekerja sama dengan kita. Nah di situ itu saya introduce Tano ke Edward. Ya. Halo Bang Edward, ini emang juga sahabat baik kita yang memberi kepercayaan dan pertama. Kontributor pertama. Ya benar. Kontributor pertama untuk di sini Bekasi ya. Ya. Dari situ itu akhirnya kita dapat tanah seluas berapa waktu itu 2000 sekian ya. 1.800. Dan bangunlah pertama kali. No, jangan ke situ dulu. Thank you. Jadi ya ada aku ketemu Bang Edward dan aku ketemu ini seorang leader muda yang diberi kepercayaan untuk bangun properti dan segala macam, tapi punya visi yang luar biasa gitu. Kebetulan si properti ini dekat sekali dengan Bantar Gebang. Masalah sampah masalah sampah Indonesia itu salah satunya Bantar Gebang, dan dia itu inget banget, dia cerita kayak gini. Aku mau perumahan ini tidak ikut berkontribusi menjadi bagian dari masalah.
Jadi selesaikan sampah di sini. Gimana caranya? Kita harus membangun kehidupan yang baik, bukan membangun perumahan. That's I really remember Bang Edward ngomong itu. I don't want to build perumahan. I want to build lifestyle. Saya pengen membangun sebuah kehidupan gitu. Wah, ini keren nih anak muda. Jadi alhamdulillah sekarang jadi sahabat juga gitu ya Bang Edward. Thank you. Jadi dari situ aku ingat banget. Kita kan nggak punya uang waktu itu ya. Terus kita minta dia bikin master plan. Jadi kita charge. Jadi Bang Edward it's very helpful contributor gitu ya. Kita sekali. Bang, oke, kita siap masuk ke tempat abang, properti dan lain-lain, tapi kita butuh bikin master plan. Ini biaya bikin master plan, gak ditawar, gak apa, wah itu kita dapat pekerjaan pertama gitu ya. Biaya juga murah kok. Murah lah kita. Tapi at that time itu wow gitu ya. At that time it wow for us, wow gitu ya. Terus bikinlah kita master plan. Kerja sama Osa, kerja sama Medan, kerja sama Ijul, sama Paula gitu ya, bermalam-malam bikin master plan, kita presentasi ke Bang Edward, dikasih masukan segala macam, and we got the land. Untuk kemudian kerjasama jangka panjang, kita bangun fasilitasnya. Tapi dapat land, ada PR berikutnya, duitnya dari mana untuk bangun gitu kan, nggak bisa. Nah ini puzzle kedua, karena kita lagi heboh mau kerjasama segala macam, bikin KSO. Waste for Change ini dengar sama sahabat kita juga, ini Mbak Rika nih, terima kasih buat Mbak Rika itu ya. Tiba-tiba dia bilang, Sano, kamu mau bikin bisnis persampahan, datang ke ibu, pasti didukung. Nah ini nama berikutnya yang juga cukup berjasa nih. Aku bilang sama Paula, bisnis plannya udah jadi, financial plannya udah jadi. Kita ada kesempatan untuk presentasi ke Bu Susi Utomo. Dan saya bilang, kebetulan dia klien saya. Balik. Jadi Bu Susi Utomo adalah pemilik The Body Shop Group gitu ya. Aku kenal sejak tahun 2010 dengan Bu Susi, sama-sama jadi narasumber. Bu Susi jadi narasumber, cerita tentang The Body Shop. Aku cerita tentang passion kami membangun lingkungan ya dengan cara yang inovatif, entrepreneur dan lain-lain, Greeneration Indonesia. Di situ kami berdua bisa dibilang sama-sama admire lah. Aku admire Bu Susi sebagai seorang pengusaha yang emang benar-benar ingin bring something good, impactful dan lain-lain. Dan aku rasa sebaliknya Bu Susi ngerasa ini anak muda segala macam pengen melakukan perubahan gitu ya. Jadi sejak itu kita berteman. Kami Greeneration Indonesia sering dikasih kepercayaan untuk bikin project atas nama The Body Shop. Ini kasih kepercayaan. Jadi di tahun 2010 sampai kita ketemu lagi di tahun 2013-2014 awal, kita udah kenal 3-4 tahun berarti ya. Kita presentasi sama Bu Susi. Iya. Ayo ikut ya? Iya ikut. Di kantor dia beberapa. Kita presentasi ke Bu Susi. I think it's just 10 minute presentasi, our dream. Not long, Bu Susi, I'm in. Ya, nggak begitu lama ngelihat untung berapa atau apa. No, Bu Susi langsung I'm in. Wah itu kita langsung sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. That's what we call angel investor ya. Angel investor. That's our angel investor. Dan sebenarnya maksudnya itu benar-benar ya, walaupun itu berikutnya, tapi boleh bilang itu tanpa dia mungkin kita nggak bisa. Iya betul. Ya. So dan apa yang kita suka bukan hanya namanya angel investor aja. Passion dia itu super besar dan bisa dilihat sekarang kan dia sudah jadi iPhone. Betul. Sustainability. Influencer, sustainability dan lain-lain itu bertahun-tahun dan ya pokoknya Apple. Bu Susi is the example of walk the talk, right? Walk the talk. As a big entrepreneur, walk the talk. Ya. Nah, jadi kita mulai nih dengan dukungan Bu Susi Utomo sebagai angel investor, dan juga sahabat kami juga waktu itu ada Pak Mardiwu yang memberikan sedikit dana yang kita masih butuhkan. Lupa saya, sorry Pak. Ya, Pak Mardiwu ini juga sahabat lama juga gitu ya. Ini adalah seorang sosok CEO yang punya value, mendukung anak muda dan lain-lain. Pada waktu itu beliau juga membantu kita gitu ya, sifatnya untuk memberikan dana pinjaman atau talangan yang kita butuhkan atau kita masih kurang waktu itu ya. And then with that kita mulai. Itu perjuangannya luar biasa ya. Luar biasa. Kita sempat ditolak sama warga, disuruh geser. Padahal kita udah gali pondasi, udah gali sesuatu segala macam. Woi, rame rapatnya segala macam. Dan waktu itu benar-benar itu kita campur banyak ide di situ. Ada rumah MRF kita itu waktu itu benar-benar rencananya itu heboh sekali gitu sebenarnya. Dan lebih dari apa yang akhirnya kita transformasi untuk apa kebutuhan. Betul. Benar. Ingat banget kita, dan ya banyak lah ya, kita bikin dulu idealis dari bambu. Idealis dari bambu. Pakai arsitektur. Ya.
Sok-sokan pengen kayak Green School. Besok Green School terus terang di situ saya sama Pak Ketut sedikit ya mari kita lihat lah intinya karena kita udah punya experience sebenarnya tapi ikonik ya. oke lah Waktu itu ya ikonik bangunan kita itu ikonik, ikonik. dibantu sahabat kita Cuma juga. terjadi sesuatu Betul. yang dugaan kita yang semestinya nggak terjadi akhirnya terjadi. Betul. Di Sanggar That's the Petir, reason why do not do not build with bambu. Karena sampah itu sangat sensitif teman-teman, dia gampang sekali kalau tersentuh dengan sedikit api dia akan terbakar. Dan kejadian di kita baru dibangun belum dipakai, salah satu bangunan bambu kita kena petir, belum sempat dibuat penangkal petir dan kebakaran. Wah itu sedihnya minta ampun ya, kita nggak punya dana banyak segala macem gitu ya. Tapi kita bisa bangkit gitu ya, kita lapor baik-baik ke angel investor dan lain-lain gitu ya. Oke, I think sejarah kita ketemu, sejarah kita membangun udah kita ceritakan. Nah, fase merunning, menjalankan the business. I think it's also very interesting ya. Kita pada waktu itu bagaimana mencoba mempelajari situasi di Indonesia secara kebijakan, secara mindset masyarakat dan lain-lain. Dan kita mulai mengelola sampah di beberapa titik dan gak mudah teman-teman. Ya, mindset masyarakat itu bilang, aku udah bayar kamu, ngapain kamu minta-minta aku milah sampah gitu. Ya Paula ya. Ya, sampah itu adalah sesuatu pertama orang berpikir bukan tanggung jawab saya. Ya memang tanggung jawab bersama ya, maksudnya banyak pihak. Tetapi ya yang akhirnya buang sesuatu ya seorang sendiri. Itu pertama. Kedua ya jelas maksudnya saya nggak mau bayar. Saya nggak mau bayar. Prinsip pertama itu adalah saya nggak mau bayar. Mau bayar pun sesedikit mungkin. Di situ kita melihat itu benar-benar itu sampai sekarang sampah tetap masih dipikirkan itu adalah bukan services yang dasar yang dibutuhkan. Itu adalah sesuatu yang diharuskan Disiplinkan. tapi sebenarnya saya juga ya kalau bakar di belakang juga ya oke lah. Kalau buang ke sungai juga ya tidak terlalu banyak masalah atau apa. Walaupun kita punya peraturan yang jelas itu dilarang keras, tapi implementasi kan kita Betul. itu belum terikut. Betul. Nah ini kita menyentuh di sisi operasional. Kenapa urusan sampah di Indonesia ini bisa dibilang nggak beres-beres? Karena memang ada banyak puzzle-puzzle yang belum terlengkapi ya Paula. Dan hal yang mendasar itu adalah aturan main yang sebenarnya sudah ada di undang-undang, udah ada di peraturan pemerintah, tidak betul-betul ditegakkan. Kita sebagai operator, kita nggak bisa menegakkan hukum meminta masyarakat memilah sampah wajib. Padahal di dalam pasal wajib. Jadi bukan kita himbau, kita minta tolong, tidak, itu wajib itu. Tapi kita sebagai operator sifatnya melayani kan, tidak bisa menegakkan hukum itu. Kita hanya bisa mengedukasi, memberikan infrastruktur, memberikan tempat wadah terpilah segala macam. Tapi kalau masyarakatnya udah bilang kamu sudah aku bayar, angkut aja gitu. Itu tuh kita serba salah sebenarnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah paradigma adalah ngurusin sampah mahal atau harga waste watch mahal. Nah, ini kita harus bongkar juga nih Paula. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kita ngurusin sampah itu ingin waste for change itu punya satu kata kunci responsible. Ya. Pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kita punya masalah sampah di Indonesia karena memang banyak proses-proses yang tidak bertanggung jawab. Pada saat proses pengangkutan, truknya itu udah tua dan segala macam, mungkin nggak punya izin bahkan dan segala macam gitu ya. Jadi ini banyaklah PR yang harus kita benahi. Nah, waste for change berusaha bermain dengan benar. Kita berusaha bayar pajak dengan tertib, kita memberikan alat pelindung diri, kesehatan, asuransi kesehatan gitu ya, memberikan gaji selayak mungkin gitu. Kita berjuang menuju ke sana. Jadi kami juga tidak ingin membuat menjadi mahal, tapi kalau dibandingkan dengan pelaku yang kemudian tidak comply, kami rasanya sedih sekali gitu. Kalau sama-sama dibandingkan dengan yang bertanggung jawab, comply, dan kami disebut mahal, oke lah. Ini dibandingkannya dengan yang nggak comply, yang bisa jadi buang sampahnya sembarangan dan lain-lain. Padahal kita ini jadi stigma ya. Betul. Stigma yang sebenarnya sampah itu dilihat selalu sebagai sesuatu yang tidak penting, yang tidak bertanggung jawab, yang sebenarnya orang yang lain yang urus dan kalau bisa jangan kita bayar. Ini adalah sesuatu yang benar-benar perlu merubah total paradigma pikiran seperti itu. Karena dengan sistem seperti itu kita tidak akan bisa berhasil. Padahal standarnya kami
di beberapa level tergantung wilayahnya, UMR berapa dan lain-lain, itu bisa 60.000 sampai 150.000 per rumah per bulan, tergantung banyak variabel ya Paula ya. Kalau misalkan kami lihat kawasannya memang wilayah yang quote unquote MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, bahwa ya nggak mungkin kita ngecat segitu juga, dan kita juga nggak make sense melayani mereka juga. Bukan kitanya karena nggak mau gitu, tapi as a business nggak make sense kita melayani, karena mereka harusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah dan disubsidi. Yang bikin sakit hati, sorry motong dikit karena lagi semangat, yang bikin sakit hati adalah ada wilayah-wilayah, perumahan-perumahan atau kawasan-kawasan yang sebenarnya mampu banget ya, sebulan bayar 60.000, 150.000 itu kayak kita nonton bioskop 2 kali atau 3 kali sebulan. Atau ke restoran Ya, sekali gitu. atau minum kopi yang kekinian Mewah 2 kali gitu ya sebulan. Demi bayar sampah, mereka ngerasa mahal. Itu rasanya sakit hati di kita. Karena di belakang kita ini ada petugas-petugas persampahan yang mereka bisa dibilang mungkin nggak punya option kerja yang mereka leluasa. Mereka hanya bisa memilih pekerjaan yang seperti ini. Dan kita pengen memanusiakan mereka. Dapat kelayakan gaji, kesehatan yang baik, dan lain. Karena ngurusin sampah Anda, sampah teman-teman yang teman-teman nggak mau ngurus sendiri gitu. Ternyata teman-teman mau bayar layak aja sulit banget. Ditawar gitu rasanya. Aduh, jadi kita berjuang untuk mengedukasi kenapa harganya segini segala macam gitu ya. Itu tuh proses yang cukup panjang. Ya, kami sebenarnya cukup bahagia dan senang karena sekarang makin banyak yang paham, makin banyak yang tahu, dan makin banyak yang juga mendukung waste for change ya Paula. Tapi itu Kalau sekarang lapangan kerja jangan jauh lebih berbeda di perbandingan pada saat kita mulai. Pada saat kita mulai, orang yang peduli sampah itu sebenarnya cuma itu aja sih. Kalau sekarang sudah mulai lebih keren, seksi lah sedikit, maksudnya ceritanya banyak orang yang mulai dengan banyak inisiatif, ya very welcome, very good. Namun sistematisasi lapangan kerja benar-benar untuk memastikan itu semua itu mulai pilah sampah dari awal itu penting. Nah, salah satu sesuatu yang mungkin perlu kita klarifikasi, itu bukan artinya bekerjanya lebih. Pilah sampah dari sumber sesuai dengan Undang-Undang Indonesia yang 2008, yang berikut itu ada banyak sekali, dan tentu Indonesia dari segi peraturan kita super kaya, super lengkap sebenarnya, itu tidak kalah dengan negara-negara lain. Namun implementasi itu harus karena apa? Karena sistem pengelolaan material ya. Mari kita mulai ngomong material. Karena apapun itu sebenarnya itu mayoritasnya itu material. Material itu organik, material itu anorganik. Yang asal ada solusi, ya itu namanya material. Memang benar-benar itu kita ngomong residu, kalau kita melihat itu, kalau di site Bali kita yang masih brandnya Eco Bali, ya kita residunya itu paling 5%. Gitu. Kalau sudah benar-benar itu pilah dari awal, nah, itu wajib gitu loh. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak bisa ditawar-menawar, karena itu adalah sistem manajemennya material. Gitu. Itu masalahnya. Dan sebenarnya banyak orang yang kita bisa bilang masyarakat ya, yang sebenarnya berusaha, sering sekali saya ketemu orang yang ibu bilang, Bu, itu saya sebenarnya berusaha itu pilah sampah di rumah, tapi kok datang truknya itu campur lagi. Nah, sistemnya yang kita harus bangun adalah bagaimana sistematisasi supaya hal-hal seperti itu terjadi. Dengan sistem seperti itu ya berarti harganya jelas bisa lebih murah, bisa optimalisasi banyak hal yang sekarang terus terang mau tidak mau ya cost-nya ada, dan kita berpikir ya industri pengelolaan sampah itu sama seperti industri yang lain. Kalau saya produksi baju, ya kenapa saya harus bayar orang sesuai dengan bagaimana sistemnya bagaimana? Ya berarti sistem persampahan juga itu harus punya standar sama. Mungkin enggak? Gitu. Ya, jadi sebenarnya urusan sampah ini masih pada level services gitu ya, pelayanan. Kita melayani. Jadi jangan dianggap kita dikasih sampah itu artinya ada uangnya gitu. Itu tuh paradigma yang berbahaya sebenarnya ya. Sampah adalah uang, itu paradigma yang amat sangat berbahaya gitu. Sehingga orang bilang, lah ini kan sampah adalah uang, kamu kan aku kasih sampah bisa jadi uang gitu. Padahal yang bisa jadi uang secara cepat, secara otomatis paling cuma 15% ya. Botol PET, aluminium segala macam. Sisanya dari orang masing-masing. Iya. Terus sisanya nggak bisa langsung otomatis jadi uang. Gimana caranya popok bayi otomatis jadi uang?
Gimana caranya pembalut wanita, mohon maaf, otomatis jadi uang gitu. Organik aja misalkan. Ini kan 60% dari total sampah kita organik. Apalagi dicampur pula. Ya, jadi ada biaya untuk menyortir dan lain-lain. Jadi benar-benar kita harus mencoba membuat kalimatnya lebih lengkap. Sampah bisa menjadi uang kalau dipilah dengan baik. Atau bahkan kata kalimatnya, sebagian dari sampah bisa langsung jadi uang asalkan dipilah dengan baik. Sebagian banyak masih perlu diolah dan butuh biaya untuk mengolahnya. Mungkin itu kalimat lengkapnya. Sedangkan yang diambil cuma kalimat sampah adalah uang, itu bahaya. Dan di dalam Indonesia sekarang udah sangat jelas. Misalnya di Bali kita sudah bekerja sama dengan banyak bank sampah. Di bank sampah sistem itu adalah sistem trading. Itu namanya materialnya sudah dipilah sesuai kategori, makin bagus sistem pemilihan makin bagus, berarti itu adalah kita bisa beli komoditi. Nah, itu lain ceritanya. Lain ceritanya di situ kita nggak beli pampers, nggak beli softtek, nggak beli puntuk rokok, nggak beli barang yang terkontaminasi yang harus benar-benar itu kacau. Itu namanya benar-benar trading. Nah, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita ngambil seluruh materialnya itu, saya selalu bilang, mau maaf, terkecuali Anda buang emas, saya nggak bisa bayar kamu gitu. Ya. Ini menarik. Bedanya Waste for Change itu kita membuat bisnis ini untuk mengatasi masalah sampah, bukan membuat bisnis dari sampah. That's the big difference ya, Paula ya. Maksudnya harus dua-duanya berjalan. Kalau enggak demi sustainabilitas. But the main goal is that one. Ya. Bahwasanya di dalam membangun bisnis untuk mengatasi masalah sampah, di dalamnya kita ada bisnis dari sampah, memang itu bagian dari sustainability kita kan, itu. Tetapi bukan level yang berbisnis dari sampah. Waste for Change malah betul-betul gimana mengatasi permasalahan sampah, seluruh sampah dengan pendekatan entrepreneurial dan bisnis. Gitu ya. Itu pun sekarang kita udah mulai trading jauh lebih banyak. Kami memposisikan kita bukan sebagai partner yang cuma beli pilih-pilih yang lebih bagus saja, yang lain begitu. Berarti itu benar-benar jadi partner sustainabilitas selingkungan itu. Dipikir-pikir kita sebenarnya bisa dibilang punya pendekatan holistik atau mendukung beragam sistem. Kompos kita juga pro, bank sampah kita juga pro, mendukung. TPS 3R kita juga pro, mendukung gitu ya. Karena sektor betul. Informal sektor juga karena kita melihat itu adalah puzzle dalam satu sistem besar yang harus dibangun gitu ya. Jadi kita memang tidak kemudian pro kepada satu doang gitu ya, ini segala macam, tidak gitu. Kita membuka diri untuk belajar terhadap inovasi-inovasi atau ide-ide gitu. Ada ide apa atau apa segala macamnya gitu ya. Jadi kita juga tidak merasa yang paling hebat. Kita sangat open terhadap collaboration, bermitra dan segala macam. Walaupun kita paham benar bermitra kadang jodoh-jodohan. We are just like soulmate and jodoh, right? And we also have an experience dengan seseorang yang aku rasa bisa, ternyata yang nggak bisa gitu. Bayangkan dari saya jauh-jauh datang dari Kali, gue ketemu Sano gitu maksudnya. How do you think something like that lah. Oke, jadi itu fase operasional ya. Jadi ada tata kelola yang harus diberesi, salah satunya adalah penegakan hukum. Kita udah punya undang-undang yang sangat keren segala macam. Nah, sekarang kita fase build the company, membangun the business gitu ya. Kita sadar benar, Paula, minimal aku lah, that we have a very big dream, right? Very big dream. We want to solve waste problem in Indonesia. Even kalau kita punya opportunity, we want to solve a global south countries ya, sampah-sampah di negara-negara berkembang lainnya, kita pengen ke arah sana. And I believe to have a very big dream, we need to build a very strong foundation. Ya. Jadi aku salah satu yang terus mencoba mengajak Paula, atau Paula juga mengajak saya untuk kita invest on the team. Ya, we very invest on the team, bagaimana kita membangun tim gitu ya, mengelola tim segala macam. I read a book that ada perusahaan yang berusia 100 tahun, pada saat dicek kenapa dia bisa bertahan sampai 100 tahun, itu bukan karena produknya. Karena salah satunya adalah the values dan orang-orang yang menjalani values itu gitu ya. That's why we have values change gitu ya. Jadi kita invest kepada values untuk membangun karakter, bagaimana kita benar-benar punya mentality yang positif. Dan kita juga berinvestasi kepada governance, tata kelola gitu ya. We build our team untuk benar-benar disiplin di catatan keuangan gitu ya, bagaimana membayar pajak dengan baik, sistem ketenaga kerjaan dan lain. Because we believe
that this is very important untuk kita melompat lebih tinggi, and that's true ya. Pada saat even saya ingat banget ini fase growing the company ya. Saya ingat banget dari tahun 2016 kita sempat ngos-ngosan gitu ya. And Bu Susi pernah bilang, there is no freelance. You need to fight harder, go and segala macamnya. Prove that you are the right man to lead this company segala macam. Itu it's like pecutan besar lah buat Saya masih ingat. ya 2016 kemudian kita bangkit segala macam. 2019 even 2019 I think we don't really activate to find investor. Di 2019 kita itu bertemu dengan salah satu sahabat kita juga, Bu Ratna, yang dia the first restaurant in Jakarta using our services. Bu Ratna, thank you very much gitu ya. And then I'm like joking to Bu Ratna, do you know, dirimu itu udah kayak owner banget, peduli sama kita, ngenalin kita ke A, ngenalin kita ke B, ini. Aku Bu, sekalian jadi owner. Menarik kan? It's just like a joke gitu ya. I think that's true that a success is opportunity meet readiness. I think those moment we are already ready, Absolutely. and then the opportunity that come. Ya jadi ini udah sesi di growing the company, kita sesi tahun 2019 kita dapat support seed round ya pada waktu itu oleh teman-teman venture capital yang bantuin kita. Terima kasih teman-teman Agaiti, East Venture, SMDV yang percaya untuk kemudian membangun fondasi kita lebih besar lagi. But tiba-tiba pandemi ya. Pada Desember kita udah siap-siap, dana udah masuk, kita udah mau bangun ini, mau bangun itu segala macam. Januari, April, tiba-tiba pandemi. Klien kita yang kantor-kantor segala macam ngemail, guys, gak usah angkut sampah, gak ada sampah di kantor gitu. Jadi kita harus revise addendum, mereka gak perlu bayar. Wah itu cukup berat. But we manage untuk melalui 2020 and we can grow 10%. It means bisnis sampah punya daya tahan. Dia sebenarnya cuma pindah lokasi, sampahnya kan tetap dihasilkan. Yang tadinya di kantor karena pandemi pindah ke rumah. So we shifting waktu itu 2020 bisnis kita angkut dari rumah-rumah dan lain-lain segala macam. And we can sukses pada waktu itu tumbuh 10%. What's your evaluation or insight about this pandemic and segala macam? Selama pandemi sebenarnya maksudnya kita harus ngomong paralel ya, karena waktu itu saya mungkin nantilah kita ngomong tentang what happens antara Eco Bali dengan West Coast Change. Tapi waktu itu benar-benar saya lagi terjun banyak di Eco Bali di Bali, dan kita juga mengalami waktu itu stres itu 600 Hotel tutup. 600 klien itu Hilang di dalam waktu 3 bulan. Wah, benar-benar itu pening kepala. Di satu sisi kita tetap jalan karena vital service, berarti kami nggak diharuskan berhenti. Itu oke. Tapi banyak lain sekali. Namun apa yang terjadi waktu itu adalah tingkat kesadaran orang justru meningkat. Berarti benar shiftnya seperti saya bilang, mungkin kantor-kantor hal-hal kayak bisnis seperti itu enggak. Tapi justru banyak rumah yang mulai itu apply. Sampai saya heran, kok emang benar itu hilang banyak. Tapi tiap bulan ada saja orang yang mau tetap join sama kita. Dan makin banyak sekali sampai akhirnya sekarang kita udah lebih dari, udah fully recover sebelum pandemi. Ya. Jadi So in reality pandemi it was a strange period. Di dalam kita harus hold together. Memang sukses artinya memang sebagai perusahaan kita survive walaupun ya lost a lot of money, tapi maksudnya, dan salah satu sesuatu yang kita harus bilang juga banget, we did not release anybody. Tidak ada yang we did not fire everyone. We did, so ini adalah benar-benar kita bisa menjaga lingkungannya dan karyawan kita semuanya. Itu sih maksudnya experience pandemi itu adalah tingkat kesadaran waktu itu meningkat. Karena orang-orang 24 jam di rumah melihat banyak juga ya sampah ya ini ya. Yang dulunya dia nggak ngurusin sampah, mungkin ngurusin sampah ada pihak yang ngurusin gitu ya. Ada mungkin asisten rumah tangga, dia jadi tahu segala macam. Jadi mereka mungkin jadi tertarik untuk mengatasi masalah sampah. Ternyata pada saat kita lebih banyak punya waktu free, ya kita lebih banyak mulai berpikir untuk lingkungan kita daripada sibuk beli gitu. Ya, I think that's aku ingat banget dipanggil sama teman-teman investor untuk bilang, guys ini survival mode gitu ya. Jadi be careful using the money dan segala macam.
dan kita manage bisa grow segala macam. Kita lalui 2021 dengan sangat baik, 2002 lebih baik lagi, dan 2022 juga momentum di mana kita building the company, kita berhasil fundraising, dapat $5 juta, dan ini penting banget teman-teman. Akhirnya cita-cita kita sejak 2017 yang dibahas selalu setiap ketemu 2019 diulang-ulang, yaitu menyatukan Eko Bali dan Waste for Change dalam satu, akhirnya terwujud. Ya, benar. Sano kejar saya di sini tuh. Tiap kali kita ketemu itu secara mingguan itu akhirnya tutup ceritanya apa saja yang kita ngomong itu kapan kita. Ini proses kita bisa benar-benar, karena sebenarnya maksudnya karena ini untuk sedikit ya, karena posisinya Eko Bali adalah pemilik saham di Waste for Change, tetapi ini dua perusahaan yang berbeda. Eko Bali jalan sendiri, Waste for Change jalan sendiri. Dulu kesepakatannya Eko Bali khusus sampah di Bali, Waste for Change sampah Indonesia selain di Bali gitu. Jadi ini dua perusahaan yang berbeda, dan aku selalu bilang ini harus disatukan. Ngapain kita bikin dua perusahaan? Gabungin aja, manajemennya lebih kuat, kita lebih bersatu segala macam. I think it's like dari 2017 idenya muncul, ngobrol ke Bu Susi dan segala macam. Bagaimana caranya juga waktunya dan bagaimana sistem di situ juga kita belajar banyak tentang how to do to make this happen. Dan ini akhirnya berhasil secara resmi akhir Agustus tahun 2022. Tanda tangan sudah beres semuanya, dan ini sekarang kita sudah bersatu, dan ya harapannya jauh lebih besar lagi, jauh lebih kuat lagi ya. Jadi ya ini buat teman-teman di sana, bahwasanya benar ya, kekuatan kolaborasi itu memang jauh lebih baik, dan di balik kata kolaborasi memang tidak mudah prosesnya untuk menyatukan gitu ya. Awal ya perbedaan pendapat tuh ya, aku sama Paula ini gak akur-akur amat juga gitu. Dia sering sebel juga sama aku nih. Ya itu normal kalau kita maksudnya kita perlu juga stimulate each other. Kalau we agree on everything ya udahlah. Justru tetapi selalu positif, bukan apa maksudnya. Bukan niatan menyakiti satu sama lain, but we have different opinion, challenging each other gitu ya, challenging each other ya segala macam. Oke teman-teman, I think yaitu sedikit sejarah tentang bagaimana Waste for Change dibangun gitu ya, pertemuan kami, fase-fase kita mengoperasikan bisnis sampah dengan banyak pembelajaran gitu ya tentang pandangan masyarakat, bahwasannya ada stigma ngurusin sampah kok harus mahal gitu ya, itu karena ketidaktahuan, penegakan hukum yang belum ada dan segala macam. Kedua adalah bangun the company gitu ya. We really invest on building the foundation gitu ya, governance, tata kelola kita dan segala macam. Bagaimana kita membangun tim business development dan segala macamnya gitu ya. Dan sekarang kita mendapatkan kepercayaan dan amanah untuk berjuang lebih baik lagi dan lebih besar lagi. Mohon doanya dan dukungannya supaya Waste for Change benar-benar lebih maju mengatasi permasalahan sampah dengan dukungan teman-teman. Thank you Paula. Terima kasih juga. Nanti mudah-mudahan kita bisa deep dive into several topic karena ngomong masalah sampah is basically everything. Atau komen aja di channel kita Podcast for Change, topik apa yang teman-teman betul-betul ingin ketahui dari aku pribadi atau Paula atau dari kita berdua gitu ya. Kalian pengen mengundang kami untuk membahas tentang apa, pengen tahu tentang apa. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di Podcast for Change berikutnya dengan model-model yang berbeda. Ada banyak teman-teman yang sangat ingin berbagi. Thank you, bye-bye. Waste for Change.